Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hayyan Rizky. Perkenalkan nama saya Fajar Oktavianto. Saya akan mempresentasikan tentang servis berkala 5000 pada mobil Avanza 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Oktavianto. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang servis berkala 1000 km di dalam mobil Avanza 2010. Pendingin mesin. Pertama-tama kita buka tutup radiator dan kita cek ada cairan atau tidak. Kalau ada, kita tutup kembali, dan kalau tidak kita tambahkan lagi. Dan kita buka tutup reservoir dan kita cek terdapat cairan coolant atau tidak yang terdapat pada reservoir. Baterai. Periksa baterai secara visual. Yang pertama adalah pemeriksaan kondisi dari kotak baterai. Kotak baterai yang masih normal bentuknya masih rata dan lurus, dan tidak dapat menggelembung, tidak ada retakan pada kotak baterai. Yang kedua, pemeriksaan secara visual yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terminal baterai, yaitu ini terhadap kerusakan atau kotoran. Kalau terdapat kotoran kita bersihkan. Dan ketiga, pemeriksaan secara visual yang ketiga adalah pemeriksaan jumlah elektrolit, yaitu adalah cairan di dalam baterai hanya berlaku untuk baterai basah saja. Tinggi elektrolit dalam baterai dapat diketahui dengan melihat tinggi permukaan elektrolit dengan batas atas atau batas bawah pada kotak baterai. Yang keempat, pemeriksaan visual secara 4 adalah pemeriksaan tutup baterai, yaitu ini, dan saluran ventilasi pada tutup baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang-lubang ventilasi yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil reaksi kimia saat proses pemisahan dan proses pengosongan. Minyak power steering. Kalau di sini terdapat tulisan kalau sudah memenuhi standar tidak perlu diisi kembali. Bersih udara, pertama-tama kita buka klep dulu, lalu cek bila saringan udara kotor, kita bersihkan dengan kompresor, dan lalu kita kembalikan dan kita tutup semula, tutup saringan pembersih udara. Selanjutnya, periksa suspensi mobil. Kita lihat terdapat kebocoran atau tidak. Selanjutnya, periksa roda kemudi. Pertama-tama kita periksa tekanan ban sudah sesuai standar, dan yang kedua kita periksa permukaan luar ban yang sesuai standar. Tempat untuk penambahan oli, dan selanjutnya kita lihat
di bawah mesin terdapat saluran untuk pembuangan oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Reza Elzaki. Saya Naufal Abil Azwardi. Akan menjelaskan servis berkala pada kilometer 5000. Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas pada servis berkala 5000 km. Dan untuk servis berkala 5000 km itu sendiri tidak perlu melakukan banyak perubahan dari servis berkala 1000 km. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menjelaskan pada servis berkala 5000 km, yaitu pada penambahan oli. Di sini adalah tempat untuk menambahkan kuantitas oli. Jadi pertama kita buka dan kita menuangkan oli ke dalam sini. Oke, kita tambahkan sesuai dari kapasitas dari mesin tersebut atau baterai. Untuk aki sendiri kita pengecekannya yaitu dengan cara membuka pada tutup ini. Nah, kita lihat di dalam sini untuk kualitas dan kuantitas air dari aki tersebut. Tetapi jika masih belum kurang jelas, maka ini bisa kita tutup kembali dan kita bisa lihat dari upper dan lower level yang berada di sini. Di sini memperlihatkan upper dan lower level dari kuantitas air aki tersebut. Nah, yang kedua kita akan mengecek brake fluid atau minyak rem. Pertama kita akan buka dulu tutupnya atau covernya, kemudian kita lihat di sini. Nah, pada kondisi di mobil ini brake fluid atau minyak rem di mobil ini tidak perlu ditambah maupun dikurangi, karena untuk pada mobil ini masih cukup gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan mengecek oil engine atau oli mesin. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada kondisi mobil ini di sini ada upper atau max-nya, maksimumnya. Karena ini berlebih, maka seharusnya dikurangi ya oli mesinnya, karena seharusnya berada tepat di maksimum atau di bawah maksimum sedikit. Dan untuk pada kualitas oli ini sendiri masih lumayan baik dan masih bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya kita akan mengecek air radiator. Pertama kita buka dulu cap radiatornya atau tutupnya. Kemudian kita lihat di sini air dari radiator di mobil ini masih cukup baik untuk kualitasnya, dan kuantitas dari air radiator tersendiri di mobil ini masih cukup. Nah, kita tutup kembali dan kita beralih ke ini reservoir tank. Reservoir tank tersendiri kita bisa melihat dari sini. Pertama kita buka dari sini ya. Kita buka tutupnya. Nah, kita lihat ke dalam untuk melihat dari kualitas air radiator. Kemudian kita tutup kembali dan kita lihat di sini ada tulisan full dan low. Nah, full dan low ini menunjukkan kuantitas air radiator yang berada dalam reservoir tank ini. Nah, di sini berada di kondisi full sedikit lebih. Jadi untuk sementara mobil ini tidak perlu dilakukan penambahan air radiator. Tetapi jika di mobil kalian berada di bawah full atau di tengah-tengah, sebaiknya ditambah sedikit sampai hingga batas full. Jika berada di atas garis full, maka sebaiknya harus dikurangi karena untuk mencegah terjadinya kelebihan air radiator. Nah, selanjutnya kita akan mengecek power steering. Pertama kita buka dan kita lihat di sini. Nah, untuk di sini kita lihat kondisi di mobil ini masih cukup baik. Nah, untuk cara mengeceknya tersendiri kita lihat di sini ada tulisan cold ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini ada tulisan cold. Di sini untuk di mobil ini pas di tulisan D yang akhir ini guys. Nah, di pojok sini. Berarti mobil ini masih cukup untuk power steeringnya dan tidak perlu dilakukan penambahan.
Nah, yang terakhir kita akan mengecek filter udara. Pertama, kita buka dulu pengunci yang ada di sini dan yang ada di sini kita buka, kemudian kita buka ini. Nah, bisa kita lihat di sini filter udara yang ada di mobil ini sudah waktunya untuk diganti. Tetapi masih bisa digunakan untuk beberapa waktu. Ya meskipun tidak lama, tapi ya dianjurkan untuk segera diganti untuk keselamatan berkendara.